Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas ruang kolaborasi modul 2.3 tentang praktik coaching. Dikerjakan oleh CKB Angkatan 9 kelas 121B atas nama Puji Ningrum dari SD Lukman Al-Hakim. Adapun tujuan praktik coaching adalah CGP dapat mempraktikkan alur percakapan coaching Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukannya sesama rekan CGP sehingga dapat lebih memahami tentang alur Tirta. Adapun pemerannya adalah saya sendiri sebagai coach Puji Ningrum dan coachnya adalah Ibu Umi Dwi Astuti. Selamat menyaksikan coaching dari kami. Assalamualaikum Bu Umi, bagaimana kabarnya Bu Umi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik Bu Puji. Gengge, katanya Bu Umi mau ada yang dibicarakan. Gimana Bu Umi? Ada apa? Apa yang bisa saya bantu kali ini? Ada sedikit Bu, saya ingin cerita sama Bu Puji itu Bu Geng, tentang kelas 1. Saat ini kan kebetulan saya pegang kelas 1 Bu Puji. Saya geng, tuh gimana ya Bu Puji, rasanya kok capek gitu, lelah gitu loh ngajar kelas 1 itu Bu Puji. geng. Jadi ini masalah kelas 1 G. G Bu, kelas 1. Kira-kira sebelum penjenengan kecapek tadi dari pembicaraan kita kali ini yang ingin Bu Umi dapatkan dari apa yang kita ngobrolkan ini apa Bu Umi? Ya, harapan saya tuh pengen ngobrol dengan Bu Puji tuh pengen apa ya, mendapatkan solusi dari masalah saya. Saya ingin apa ya, dapat bantuan pendapat dari panjenengan. Saya ingin menyelesaikan apa ya, masalah saya ini loh Bu Puji. Saya ingin dapat solusi dari panjenengan. Bu, saya capek di kelas 1 ini, Bu. Iya, iya, iya. Baik Bu Umi, tadi kan di awal penjenengan merasa capek nggih. Ya, Kira-kira yang membuat penjenengan capek itu apa nggih Bu Umi? begini Bu Puji. Saya itu kan pegang kelas 1 ya, Bu ya. Iya, iya. Saya tuh 42, Bu. Itu dalam satu kelas. Jenengan bisa membayangkan sendiri. Satu Luar kelas itu biasa. muridnya 42. Iya, Beh, iya. ramainya itu, Bu. Saya tuh kayak merasa kewalahan. Saya itu harus ngajar dengan suara yang keras. Kalau Iya, nggak gitu ya gimana capek. Karena kan kalau kita nggak ada kayak pembantu ya membantu suara kita supaya lebih keras tuh rasanya capek Bu pokoknya itu. Jadi kayak iya, ngajar tuh harus harus keras banget suara saya itu Bu. iya, iya. Bu saya capek banget Bu. Iya. Baik Bu Umi, jadi apa yang saya tangkap dari Bu Umi tadi, jadi penjenengan merasa capek dengan jumlah siswa yang begitu banyak sampai 42 siswa, nggih. Benar Iya begitu benar Bu Umi? betul. Nggih, nggih. Misalnya nih Bu Umi, kecapean panjenengan di range gitu antara 1 sampai 10, kira-kira panjenengan itu di angka berapa Bu Umi? Wah angka capek saya tuh sudah di angka 7 Bu. Jadi di atas setengah sudah di angka 7 Bu. Kecapean saya itu sudah hampir biu. Capek sekali Bu. Lalu kira-kira harapannya Bu Umi nanti itu setelah ngobrol dari sini nih, pastikan ada sesuatu nggih. Itu penjenengan targetnya berapa skalanya Bu Umi? Ya paling tidak ya berkurang lah Bu. Saya Nggih, harapannya bisa merasa nyaman mengajar ya kira-kira di angka 1 atau kalau bisa ya di angka 0 gitu. Kalau bisa, nggih, kalau enggak ya nggih, 1, 2 itu sudah nggih, alhamdulillah lah Bu. nggih. Baik, tadi kan panjenengan capek nggih Bu Umi. Kira-kira Iya. eh, apa yang menyebabkan Bu Umi capek setelah mengajar? Ya gimana ya Bu ya. Saya itu kan siswa saya terlalu banyak. Hmm, Terus jadi saya itu kalau mengajar tuh harus menggunakan pengeras suara hmm, dan kayak proyektor.
LCD gitu Bu. Tapi yang saya capekkan itu yaitu bongkar pasang proyektornya itu Bu. Yang membuat saya capek. Soalnya kan setiap kali harus dibongkar, pasang lagi, bongkar lagi, pasang lagi gitu Bu. Mhm, mhm. Eee, nah tadi kan, tadi di awal tadi panjenengan bilang kalau jumlahnya 42 nggih Bu Umi nggih? Iya, 42 Bu Puji. Betul begitu Bu Umi? Ya, iya. Banyak sekali murid saya itu, wih, Nggih nggih nggih. Baik Bu Umi, jadi, kelasnya berarti gemuk nggih? sangat gemuk Bu ini. Ini gemuk sekali ini kelas saya ini. Nah menurut Ibu, dari kemungkinan yang Ibu bisa lakukan dengan tadi yang capek tadi biar tidak capek itu kira-kira Bu Umi yang bisa dikurangi nopo? Kalau menurut saya ya Bu Puji ya, yang bisa mengurangi capek saya itu berarti saya mungkin bisa menggunakan kayak apa pengeras suara ya Bu ya, pengeras Mhm. suara dan Iya. proyektor. Dan selama ini kan itu Bu, jadi kayak pengeras suara dan proyektor itu. Mhm. Cuma Mhm. kadang ya itu eh, bongkar pasangnya proyektor itu Bu. Oh, nggih nggih. Jadi Bu Umi sudah memakai pengeras suara, kemudian sama LCD nggih. Proyektor itu LCD Iya, nggih Bu Umi. iya, iya, iya. Lalu apa yang menjadi kendala Bu Umi yang saat menjalankan LCD itu sehingga kok merasa capek? Gini Bu, kan di sekolah saya itu LCD-nya atau proyektornya itu kan terbatas Bu. Jadi di Hmm. sekolah saya itu hanya tersedia 4. Jadi kayak keroyokan gitu makainya itu di kelas-kelas itu. Kalau saya sedang pakai gitu, tiba-tiba tuh ada kelas lain yang juga mau pakai. Terus Bu Umi gantian mana proyektornya gitu. Jadi kan mau nggak mau saya juga harus mau gantian dengan teman Nggih saya nggih. gitu. Nggih nggih. Akhirnya saya Jadi lepas, kasihkan mhm, gitu. mhm. Jadi LCD-nya bergantian betul Bu Umi? Iya betul Bu. Lalu Bu Umi inginnya seperti apa? Ya saya tuh maunya anu Bu, karena jumlah murid saya itu kan banyak dan saya tuh di kelas 1, jadi butuh tenaga yang ekstra gitu. Makanya saya pinginnya itu LCD yang satu itu tetap terpasang di kelas saya, sementara di kelas lain itu kan mungkin jumlah muridnya tidak terlalu banyak dan anak-anaknya sudah bisa diajak komunikasi, kayak kelas 4, 5, 6 itu kan sudah bisa dikondisikan. Jadi mereka bisa gantian LCD yang lain, tapi untuk di kelas 1 tuh harapan saya ya biarlah di kelas saya karena hanya kelas saya yang muridnya tuh gemuk dan kelas 1 masih butuh kayak Nggih. gitu loh Nggih media nggih gitu nggih. loh. Lalu, selain LCD apa ada kendala lain Bu Umi? Kalau saya rasa ya pengeras suara sudah ada Bu di kelas saya. Yang jadi masalah itu ya itu LCD-nya itu Bu. Jadi LCD-nya nggih yang belum terpasang Oke. nggih. Lalu Oke. setelah ini rencananya Bu Umi untuk, istilahnya merealisasikan yang Ibu inginkan itu kira-kira apa Bu Umi? Kalau dalam hal apa ya sarpras kelas saya kan harus apa ya komunikasi lah dengan KS tentang kebutuhan LCD di kelas saya gitu Bu. Jadi tapi semua itu kan biasanya atas persetujuan guru-guru juga karena Nggih. jumlahnya hanya 4. Jadi ya harapan saya kelas 4, 5, 6 yang sudah besar tuh ngalah lah Mhm. demi adik-adiknya yang di kelas 1 yang masih sangat butuh media itu Bu. Nggih nggih Bu Umi. Kalau begitu dalam merealisasikan rencananya Bu Umi itu tentunya kan ada strateginya nggih Bu Umi Iya, nggih. iya, iya. Men Menurut Bu Umi nih, strategi yang harus panjenengan lakukan itu kira-kira apa Bu Umi? Ya, kalau menurut ya saya harus komunikasi yang jelas ya dengan Nggih. KS saya atau mungkin dengan Mhm. teman-teman saya, rekan-rekan Mhm. guru yang lain, bagaimana
supaya satu LCD itu tetap terpasang di kelas satu. Dan kemudian untuk langkah keduanya, saya berharap mungkin di tahun depan dianggarkanlah menyediakan kayak tambahan LCD lagi begitu, Nggih, biar nggih. terpenuhi. Nonton. Baik. Jadi intinya komunikasi nggih Bu Umi nggih. Ya, iya betul Bu. Baik. Lalu eh, kira-kira bagaimana Bu Umi? Kira-kira kapan itu panjenengan laksanakan? Ya, kalau mungkin minggu-minggu ini ya, saya tak matur ke ibu kepala sekolahnya ya, mungkin Bu ya. Nggih, nggih, Semoga nggih. bisa minggu ini Bu. Nah, kira-kira kalau sudah berkomunikasi nanti apakah ada kendala lain Bu Umi? Mungkin kalau misalnya apa ya, ibu kepala sekolah sibuk rapat, mungkin nanti pas pas rapat sekolah mungkin bisa saya sampaikan. Kalau misalnya minggu ini gitu mungkin bisa saya usulkan di rapat-rapat sekolah Bu. Baik, baik. Kira-kira kapan Bu itu rapatnya dilaksanakan? Kalau rapat sekolah itu biasanya kan sebulan sekali, Bu. Jadi mungkin awal bulan ini, Bu. Awal bulan ini biasanya ada rapat-rapat sekolah rutin gitu, Bu. Nggih, nggih. Wah, Bu Umi saya nggak sabar nih mendengar rencana panjenengan. Kira-kira kapan nggih kita bisa ngobrol lagi gitu tentang masalah ini juga biar kita bisa sharing lagi gitu. Nanti, Bu, kalau insya Allah minggu depan bertanya lagi, Bu, saya insya Allah akan ngabari Bu Puji bagaimana kelanjutan dari masalah saya. Semoga di minggu depannya itu saya sudah bisa mendapatkan solusinya. Nanti saya kabari Bu Puji ya. Nggih, Bu, nggih. terima kasih ya. Saya sudah dikasih pendapat. Saya bisa sharing sama Bu Puji. Terima kasih. Nggih, sami-sami Bu Umi. Saya nggak sabar dengar Bu Umi. Semoga bisa lebih baik lagi nggih Bu Umi nggih. Amin. Terima kasih Bu sudah meluangkan Nggih, waktunya untuk saya. sami-sami Kapan-kapan nggih. kita sharing lagi, nggih Bu. Siap insya Allah. Assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam. Wabarakatuh, saya akan menyampaikan hasil refleksi sebagai praktik coaching saya. Yang pertama adalah apa yang sudah berjalan baik selama percakapan. Hal baik yang sudah berjalan selama percakapan adalah sudah terjadi kemitraan atau hubungan yang hangat antara coachee dan coach yang memungkinkan kenyamanan keduanya sehingga menumbuhkan ide dan mengeluarkan ide baru dapat melicitkan kemampuan keduanya. Yang kedua, saya sudah membuat pertanyaan berbobot dan bersifat terbuka. Saya sudah saling memberikan suasana yang apresiatif, sudah saling terbuka dan sharing masalah Kemudian saya sudah saling mengesampingkan masalah diri sendiri untuk tetap fokus pada masalah coaching. Kemudian saya juga menghindari asumsi pribadi. Lalu apa yang harus diperbaiki atau ditingkatkan? Yang harus diperbaiki dan ditingkatkan adalah melengkapi berbagai tahapan tirta meskipun semuanya sudah dilakukan akan tetapi pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot di semua aspek di tahapannya sehingga coachee akan mendapatkan solusi yang lebih lengkap dan rinci. Lalu apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Sebelum melakukan coaching, saya menjalankan teknik stop di awal, kemudian berkomitmen pada diri sendiri sebagai coach untuk mengesampingkan pendapat pribadi, maupun asumsi ataupun judgement. Dan saat coaching, saya berkomitmen untuk mendengarkan dengan baik terhadap coachee, mencatat fakta-fakta yang telah dialami coachee, mencatat ide dari coachee, dan menyampaikan tanggapan pertanyaan yang sesuai apa yang disampaikan coachee. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Hal yang akan saya lakukan adalah
Saya meningkatkan diri untuk menjadi coach dengan permasalahan yang berbeda agar terlatih dalam melatih berpikir kritis dengan menambah jam terbang dan pengalaman yang berulang-ulang akan menjadi diri semakin mahir dalam membuat pertanyaan yang berbobot dan memberikan pertanyaan yang dapat meningkatkan kemampuan sebagai coaching. Coaching akan saya lakukan dengan siswa, teman sejawat, atau bahkan anggota keluarga. Lalu, apa hasil refleksi sebagai coach? Hasil refleksi saya sebagai coach adalah coaching praktek yang kedua ini setelah saya melewati sesi latihan rasanya lebih lancar dibandingkan dengan latihan pada saat ruang kolaborasi sebelumnya. Dan saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta yang terdiri dari penentuan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana, kemudian langsung tanggung jawab. Akan tapi saya masih merasa kurang spesifik dan perlu berlatih terus menambah jam terbang agar lebih ahli dalam menyusun pertanyaan sebagai coach. Di dalam realita nantinya saya harus mampu menjadi coach yang sesuai dengan kompetensi inti yaitu sebagai mitra, menghadirkan penuh dan menyusun pertanyaan yang berbobot. Lalu apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Yang saya rasakan pada saat di coaching atau sebagai coaching adalah saya menemukan secercah harapan dalam menyelesaikan permasalahan dan saya berpikir bahwa ternyata dalam coaching sebenarnya coaching lah yang mengidentifikasi masalah. Coaching juga menyadari kekuatannya serta kelemahannya. Coaching juga merencanakan solusinya. Semua didapat dari pertanyaan-pertanyaan dari coach yang mengarahkan pada peningkatan potensi seorang coach. Selain itu, coach juga yang melakukan refleksi ataupun rencana tindak lanjut terhadap apa yang telah dilakukan. Demikian refleksi dan praktik coaching kali ini. Sampai jumpa di tugas-tugas berikutnya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.